Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan menonton video ini. Pada video kali ini saya akan cerita saham IPO Main yang akan listing dalam waktu dekat ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalankan. Semoga di bulan Ramadan ini bulan yang berkah buat kita semua. Untuk main, paling tidak ada 7 hal yang akan saya bahas. Pertama, menganalisa background perusahaan dan tujuan IPO. Lalu yang kedua, menganalisa neraca, laba rugi, arus kas, valuasi, underwriter, dan yang terakhir, kesimpulan. Pertama kita masuk dari background perseroan. Jadi PT Sinar Terang Mandiri atau kode sahamnya Main ini bergerak di bidang jasa pertambangan yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dengan kapabilitasnya mencakup perencanaan tambang, konstruksi infrastruktur pertambangan, operasional pertambangan hingga ke transportasi hasil tambang. Berbasis di Jakarta Selatan, PT Sinar Terang Mandiri didirikan pada Desember 2004 di Manado sebagai kelanjutan dari CV Sinar Terang yang sudah didirikan sejak tahun 1997 dan telah berkembang panjang menjadi kontraktor tambang pilihan dan terpercaya dalam pengerjaan tanah, pembuatan infrastruktur jalan, jembatan dan drainase, pemindahan lapisan penutup, pengambilan biji, pengangkutan biji, manajemen stokpile hingga pengaspalan biji. Jadi perseroan ini merupakan kontraktor pertambangan dan jasa yang ditawarkan perseroan itu mulai dari tahap awal yaitu perencanaan dan konstruksi infrastruktur tambang. Lalu selanjutnya untuk operasional tambang dan yang terakhir sampai ke logistik dan transportasi pertambangan itu juga ditawarkan oleh perseroan. Dan berikut ini adalah gambaran kontraktor jasa pertambangan yang ditawarkan oleh perseroan. Jadi ada hauling road infrastruktur, ada overburden removal, ada ore getting, lalu ada grizzly, lalu ada hauling, dan terakhir ada stockpile management. Berikut ini adalah kontrak yang pernah diraih oleh perseroan dari tahun 2017 sampai dengan saat ini. Pernah juga mendapatkan kontrak dari Antam, lalu saat ini menjalankan kontrak di PT Weda dan PT Heng Jaya. Jadi memang sampai dengan 31 Agustus 2024, segmen jasa pertambangan nikel ini berperan penting terhadap pendapatan perseroan. Total pendapatan perseroan ini mencapai 1,3 triliun rupiah dan 100% itu merupakan dari jasa kontraktor pertambangan nikel. Memang untuk pelanggan tersendiri ini per Agustus 2024 hanya ada 2. Jadi kedua dari pelanggan ini merupakan ya pelanggan tetap perseroan tapi cukup beresiko karena apabila kedua PT ini sudah tidak perpanjang kontrak lagi dengan perseroan ya tentunya itu mengakibatkan pendapatan dan laba bersihnya juga bisa anjlok. Jadi mungkin ini jadi bahan pertimbangan untuk teman-teman apabila teman-teman ingin mengkeep panjang saham dari Main ini. Tentunya perseroan juga berupaya untuk mencari pelanggan lain agar tidak tergantung terhadap PT Weda dan PT Heng Jaya ini. Sampai dengan saat ini memang jasa pertambangan itu menyumbang 100% terhadap pendapatan perseroan, padahal sebelumnya itu masih ada dari jasa konstruksi dan juga jasa lain-lainnya. Dan berikut ini adalah rekam jejak perseroan dan sampai dengan saat ini perseroan memiliki 2.453 karyawan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana IPO Main. Total jumlah saham yang ditawarkan ada 612 juta lembar saham, tidak ada waran, persentase publik 15%, pemegang saham lama megang di harga 100 dan publik megang dari harga 200 sampai 216. PT yang sangat panjang perjalanannya namun selisihnya hanya 2 kali lipat dan itu salah satu yang menguntungkan. Harga arahnya apabila di harga 200 arahnya di harga 270 atau naik 35%, di harga 216 sama arahnya 270 itu naiknya 25%. ARB-nya apabila di harga 200 itu 130 atau minus 35% dan apabila di 216 ARB di harga 162 atau minus 25%. Perolehan dana IPO saham 122 miliar sampai dengan 132 miliar dan masuk akal karena ekuitas perseroan mencapai 625 miliar. Masa building sudah selesai dan masa offeringnya direncanakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 Maret dan listingnya direncanakan pada tanggal 10 Maret dan ini kemungkinan berbarengan dengan IPO yang sebelumnya sudah saya bahas juga. Dan papannya akan masuk dalam papan utama dan underwriternya ialah Trimegah Sekuritas dan salah satu sekuritas yang fenomenal. Dan lalu untuk penggunaan dana IPO-nya ini sekitar 48% atau 63 miliar digunakan untuk belanja modal dan ini bagus. Salah satunya untuk menunjang pendapatan perseroan ke depannya yaitu pembelian alat berat baru untuk mendukung kegiatan operasional perseroan.
Lalu 11% ini digunakan pembelian aset tetap dan sisanya ini akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Dan berikut ini adalah susunan pemegang saham perseroan dan terbesar dimiliki oleh PT Mitra Berkaya Sukses Selalu dan ini juga dimiliki oleh Bapak Sinjo Jeffrey Sumendap. Dan PT ini juga merupakan salah satu perusahaan keluarga dan masyarakat memegang sebesar 15% untuk lock-up period, ada lock-up periodnya untuk pemegang saham lama. Lalu ini adalah bagian struktur kepemilikannya dan berikut ini adalah profil dari Dewan Komisaris dan berikut ini adalah profil dari Dewan Direksi Perseroan. Selanjutnya saya akan bahas mengenai neraca perseroan. Untuk total aset perseroan ini mengalami kenaikan yang signifikan, ini kenaikannya mencapai 100% atau 2 kali lipat dari tahun 2022 sampai dengan Agustus 2024. Dari yang tadinya total aset 725 miliar dan per Agustus 2024 ini mencapai 1,5 triliun rupiah. Dari sisi liabilitas, ini perseroan per Agustus 2024 liabilitasnya ada 880 miliar. Memang kenaikannya ada kenaikan, cuma kenaikannya ini tipis gitu ya, atau tidak lebih tinggi dibandingkan dengan aset perseroan. Sehingga di ekuitasnya pun ini mengalami kenaikan hampir 6 kali lipat dari yang tadinya 2022 182 miliar dan per Agustus 2024 mencapai 625 miliar. Apakah ini karena ada suntikan modal? Tidak, ini murni dari kenaikan laba bersih perseroan sehingga menyumbang kenaikan signifikan di bagian total aset dan juga ekuitas perseroan. Next, kita masuk ke bagian pendapatan dan laba perseroannya. Dari pendapatannya ini tiap tahun mengalami peningkatan dari yang tadinya 2021 917 miliar, 2022 1,4 triliun, 2023 1,7 triliun dan per Agustus 2024 ini mencapai 1,3 triliun dan sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode sama tahun lalu per Agustus 2023 ini 968 miliar. Paling tidak full year-nya ini menyentuh 2 triliun rupiah full year 2024. Pendapatannya ini dari mana yang sebelumnya sudah saya bahas itu 100% dari jasa pertambangan nikel. Untuk laba bersihnya juga yang sebelumnya sudah saya singgung juga ini merupakan tonggak atau sebagai kenaikan tertinggi dari total aset dan juga ekuitas karena laba bersihnya naik signifikan di tahun 2021 66 miliar, naik 110 miliar dan ini sejalan juga dari kenaikan pendapatan perseroan. 2023 ini 217 miliar, bahkan per Agustus 2024 ini sudah mengalahkan laba bersih full year di tahun 2023 atau sebesar 225 miliar rupiah. Untuk dividen ini perseroan paling tidak akan membagikan dividennya sebesar 30% dari laba bersih. Tapi sayangnya ini akan membagikan dividen di tahun 2026 karena akan mengambil dari tahun buku 2025. Lalu kisarannya berapa dividennya? Paling tidak yang kita dapatkan ini rata-ratanya 7 sampai dengan 14% dan itu lumayan besar. Next kita masuk ke bagian arus kas. Pertama dari arus kas aktivitas operasi dan hal ini sejalan dan selinier juga dengan kenaikan pendapatan perseroan dan sehingga dari aktivitas operasi ini naiknya berkali-kali lipat dibandingkan dengan periode sebelumnya 2021 96 miliar, 2022 127 miliar, 2023 348 miliar dan full year 2024 potensi perseroan meraih 500 miliar rupiah. Sehingga perseroan ini memiliki ruang di aktivitas investasi dan juga pendanaan untuk membayar utang bank. Bahkan per Agustus 2024 saja kas tara kasnya ini mencapai 162 miliar dan hal ini bisa digunakan sebenarnya untuk melunasi semua utang bank perseroan. Next kita masuk ke bagian valuasi. Di sini saya ambil laporan keuangan 2024 disetahunkan, harganya 200 sampai dengan 216, total saham beredar ini sebanyak 4 miliar lembar saham. Pendapatan dan laba bersih saya setahunkan, pendapatannya 2 triliun, laba bersihnya 337 miliar, total aset 1,5 triliun, liabilitas 880 miliar, ekuitas saya sudah tambahkan dengan perolehan dana IPO. Apabila di harga 200 maka ekuitasnya 748 miliar. Apabila di 216 ekuitasnya 757 miliar. Market cap apabila di harga 200 maka market cap-nya dikalikan dengan total saham beredar di angka 816 miliar dan apabila di 216 maka market cap-nya 882 miliar rupiah.
Book value, perbandingan antara ekuitas dengan total saham beredar, book value-nya maka 183,1 dan di 2016 185,5. PBVR perbandingan antara harga saham dengan book value, maka PBVR ditawarkan 1,09 kali dan apabila di 2016 PBVR-nya 1,1 kali. EPS perbandingan antara laba bersih dengan total saham beredar, maka EPS-nya 82,6 dan PER perbandingan antara harga saham dengan EPS, maka PER yang ditawarkan sangat murah sebesar 2,4 kali dan apabila di 2016 2,6 kali. ROE perbandingan antara laba bersih dengan total ekuitas, dari ekuitas 748 miliar dapat menghasilkan laba bersih 337 miliar, maka ROE-nya tebal sekali sebesar 45%. NPM melihat profit marginnya perbandingan antara laba bersih dengan pendapatan, dari pendapatan 2 triliun dapat menghasilkan laba bersih 337 miliar, maka NPM-nya 16,5% dan ini termasuk bagus. DER melihat rasio utangnya, karena liabilitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan ekuitasnya, liabilitasnya 880 miliar, sedangkan ekuitasnya hanya 748 miliar, maka DER-nya sudah di atas 100% dengan nilai 117%. Next, yang kita tunggu yaitu underwater. Dari underwater ini speechless, jadi benar-benar ciamik, nggak ada yang mengecewakan, 100% ini semuanya naik. Jadi udah tidak diragukan lagi Trimegah Sekuritas ketika membawakan IPO. Di sini saya juga membandingkan dengan beberapa kompetitor khususnya di sektor jasa pertambangan. Di sini ada Maha, ada Doit, dan juga ada PT RO. Kalau kita lihat secara PER, PBVR, dan market cap ini potensi masih ada paling tidak kenaikan minimal 5 kali lipat. Disclaimer on. Di sini saya berdasarkan data dari sektoral yang kompetitornya paling tinggi yaitu PT RO. PT RO ini PER-nya saja mencapai 549 kali, PBVR yang 8,5 kali, dan market cap-nya 31 triliun. Yang artinya kalau main ini naik 5 kali lipat, PER-nya ini masih di angka paling tidak 12 kali, lalu PBVR masih 5 kali, dan market cap-nya ini di angka 4 triliun rupiah. Jadi masih ada akses yang sangat lebar, dan semoga ini juga jadi bisa dibilang cuan yang tinggi di bulan Maret ini untuk teman-teman yang ikut di IPO Mine. Terakhir yaitu kesimpulan, saya tidak menjabarkan seperti IPO sebelum-sebelumnya karena saya rasa dari awal background sampai dengan underwater itu sudah menggambarkan dari prospektus IPO Mine ini dan saya rasa tidak ada yang minus sama sekali, bahkan dari sisi valuasi sangat murah. Lalu juga underwater-nya juga itu sangat oke, lalu juga laporan keuangannya itu bagus, intinya tidak ada masalah sama sekali, penggunaan dana IPO-nya pun oke. Jadi nggak ada alasan untuk nggak ikut IPO ini dan tentunya saya pasti ikut IPO ini. Silakan bagi teman-teman kiranya mau ikut IPO ini atau tidak bisa isi di chat kolom komentar. Mungkin yang jadi permasalahannya bukan lagi naik ataupun turun tapi mengenai penjatahannya. Semoga saja untuk penjatahan ini kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dibandingkan dengan IPO sebelumnya. Bahkan CBDK itu kan hanya mendapatkan 1 atau 2 lot dengan harga 200. Kalau kita dapatnya 1-2 lot itu menurut saya jadi kayak percuma gitu ya. Oke, demikian penjelasan mengenai IPO Mine. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan bisa jadi bahan pertimbangan untuk ikut IPO ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita saham IPO lainnya. Happy trading, happy investing, happy IPO. See you semua. Bye-bye.